Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari program studi bimbingan dan konseling lokal A1 angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisa. Materi yang pertama yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik, yaitu bahwa dalam hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan yang datang dari dirinya sendiri yang bersifat instinktif. Namun demikian, menurut Gerald Corey yang mengutip perkataan Kovel bahwa dengan bertumpu pada dialektif antara sadar dan tidak sadar, deterministik yang telah dinyatakan pada aliran Freud lulu. Lebih jauh, Kovel menyatakan bahwa jalan pikiran itu adalah ditentukan, tetapi tidak linear. Ajaran psikoanalisis menyatakan bahwa perilaku seseorang itu lebih rumit daripada apa yang dibayangkan pada orang tersebut. Di sini juga Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif itu. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas seseorang itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah. Materi yang kedua yaitu struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego, di mana id merupakan struktur kepribadian yang sudah ada sejak lahir. Id sendiri terdiri dari insting, impuls, dan drive. Dalam id itu sendiri biasanya beroperasi di unconscious atau alam bawah sadar dan alam tak sadar, dan biasanya bekerja pada prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu di mana seseorang berusaha mendapatkan kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Dalam prinsip kenikmatan atau pleasure principle ini bekerjanya dengan dua cara, yaitu refleks dan proses primer. Contoh refleks itu yaitu mengucek mata pada saat gatal, mengkedipkan mata, menggaruk pada saat gatal, dan itu biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Yang kedua, proses primer itu adalah proses membayangkan atau aktivitas membayangkan untuk mengurangi ketegangan, biasanya bersifat seperti bermimpi, melamun, dan halusinasi. Dan biasanya dia itu tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Jadi prinsipnya dia itu tidak tahu moral. Kebutuhan id itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu agresi dan seksual. Kebutuhan agresi merupakan kebutuhan untuk menyerang, bisa menyerang diri sendiri maupun menyerang orang lain. Sedangkan kebutuhan seksual artinya rasa lapar, rasa ingin melakukan seksual, dan semacamnya. Contoh orang yang mengedepankan id adalah bayi. Bayi ketika ia lapar, dia hanya akan menangis tanpa memikirkan moralitas atau realitasnya, karena dia gak tahu moral, dan dia mendesak untuk dipenuhi keinginannya dengan cara menangis. Yang kedua ada ego, di mana ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. Ego juga berperan sebagai eksekutif yang tugasnya untuk memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar.
ia juga sebagai penengah antara insting dengan dunia luar. Jadi ego juga di sini dapat dikatakan sebagai jembatan antara id dan superego. Nah, jadi dia itu yang akan menimbang-nimbang apakah dia akan lebih cenderung pada id atau lebih cenderung kepada superego. Bahkan harus seimbang. Nah, ego di sini juga menganut prinsip realitas. Tugas ego dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memilih stimulus atau insting yang prioritas. Maksudnya adalah mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu dan mana yang harus dipuaskan terlebih dahulu. Sedangkan tugas yang kedua yaitu menentukan kapan dan bagaimana stimulus direspon dengan resiko yang minim. Maksudnya adalah kita nentuin kapan nih bisa dipuasin atau gimana nih caranya muasinnya. Apakah peluangnya dengan resiko yang minim, apakah peluangnya resikonya banyak. Itu ego yang memprosesnya, dia yang akan mengeksekusi kapan dan bagaimana suatu insting dipuasin. Jadi ego di sini berusaha untuk memuaskan id. Selanjutnya ada superego, di mana superego merupakan bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuai yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego ini patokannya adalah pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bisa norma agama atau peraturan di lingkungan atau aturan dari orang tua dan aturan-aturan yang sifatnya ketika kita tidak melakukannya kita merasa terhukum. Materi yang ketiga yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa, di mana pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Artinya, orang yang dikatakan sehat apabila dia mampu menyeimbangkan antara id, ego, dan superegonya secara baik. Sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego juga di sini bertindak secara rasional. Artinya dapat dipikirkan secara logis tentang tindakan yang akan diambil dan bukannya secara irasional atau tidak dapat dipikirkan secara logis tentang tindakan yang akan diambil. Adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis, yang pertama yaitu ego bersifat realistis atau reality principle, yang artinya berdasarkan pada realita yang ada. Ciri yang kedua yaitu dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, yang artinya seseorang dapat menyeimbangkan antara id, ego, dan superegonya secara baik. Yang ketiga yaitu mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya adalah pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa, di mana seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Yang artinya dalam kepribadian seseorang ada yang lebih dominan antara id dan superegonya, sehingga di dalam struktur kepribadian tersebut terjadi ketidakseimbangan atau saling bertentangan antara id dan superegonya, sehingga terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Orang yang tidak dapat menyeimbangkan antara id, ego, dan superegonya juga memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Adapun ciri-ciri manusia yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya apabila seseorang mengalami kecemasan pada dirinya, maka mekanisme pertahanan dirinya tidak akan berfungsi secara efektif.
Selanjutnya yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Adapun tujuan utama dari psikoanalisa yaitu untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dari perasaan-perasaan yang tertekan atau direferensi ke dalam alam sadarnya. Maksudnya di sini adalah di mana konseli mampu memunculkan pikiran yang membuat perasaannya tertekan dari alam ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam sadarnya, agar konseli bisa membentuk kembali struktur kepribadiannya. Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sulit dan mungkin menyakitkan. Karena konseli akan memunculkan masa lalu yang mungkin akan menyakitkan bagi si konseli tersebut. Kemudian, agar proses konseling berjalan dengan baik, untuk itu sangat penting melibatkan emosi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran konseli dengan mengoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosionalnya. Jadi, emosi sangatlah dibutuhkan dalam proses konseling, karena dengan adanya emosi, konseli akan mudah untuk mengeluarkan unek-uneknya yang membuat perasaannya tertekan selama ini, sehingga dia selalu terbayang-bayang dengan masa lalunya. Dengan demikian, konselor akan lebih mudah untuk membantu si konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh si konseli yaitu yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan, yang dimana maksudnya di sini adalah konseling akan berjalan secara efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan si konseli tersebut secara mendalam dan komprehensif. Sehingga di sini konselor akan berupaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan si konseli, sehingga konseli akan merasa nyaman dan merasa dihargai selama proses konseling berlangsung. Sebaliknya, apabila konselor tidak dapat memahami keinginan dan kebutuhan si konseli, maka konseli akan merasa tidak nyaman selama proses konseling, sehingga si konseli tidak akan terbuka kepada konselor. Yang kedua adalah adanya pengaruh masa lalu, sehingga menjadikan konselor harus mampu untuk memusatkan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku masa kini. Maksudnya adalah konselor harus mengingatkan kepada si konseli bahwa dia hidup di masa kini, bukan hidup di masa lalu, sehingga ia harus berdamai dengan masa lalunya agar tidak menghambat di kehidupan masa kininya. Walaupun akan sulit bagi si konseli karena adanya trauma yang mendalam yang dialaminya, akan tetapi si konseli harus bangkit dan mulai menata masa kininya agar kejadian serupa tidak terulang di masa kini. Yang ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang mendesak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yaitu membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya untuk selanjutnya memilih, memusatkan, dan merencanakan hidup secara bijaksana. Yang keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu, di mana dapat digunakan dalam proses konseling baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kepastiannya sebagai konseli.